Well, he says, it's written all over your face. You're afraid of going to a seance. But he says, I know you. He says, you're going to come. And then he started to tell me how brave I was when I was aboard ship, different things. He says, you're not the same man, you've changed. You're chicken. That's all I needed to hear. I said, when do we go to a seance? So one Saturday evening, we were in the place. It was the very first time. Very beautiful place. The medium was a lady. She had a gorgeous new home in Montreal. And there were about 20 invited guests there, which I was one of them. And she communicated with the spirits for there's different people there. And they were telling them what the spirit said. One man said, I would like to talk to my friend that died 6 months ago. But I don't want him to appear. Just want to talk to him. Because he says, I don't trust you talking to my friend for me. So the medium says, let me inquire of the spirit. Yeah, the spirit will talk with you. And that big masculine voice was heard in the place. It says, hi Frank, it's nice of you to ask for me to talk with you. And they had a little chat. And after it was over, Frank says, this is the greatest thing on earth, to be able to talk with the spirits of the dead. Then the medium said, we have a very special surprise tonight for you people. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And it's like a big gust of wind hit the building. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. Very weird feeling. It was a lady in a beautiful evening gown, swirling. And she said to Mary, my dear sister, you are so wonderful to have asked for me. And Mary fainted and fell right off her chair on the floor. And a couple of guys jumped up and picked her up, and straight gone. And that was the beginning of it. That's how you got into it. Yeah, that's the way I got into it. After a while, you see, there's something interesting about the human mind. You can adjust to an awful lot of stuff. You can adjust to a lot of things that would terrify you to begin with. After a while, they become common and ordinary. So you mean contact with the supernatural can become commonplace and ordinary and doesn't bother anybody? Yeah. In other words, the more that you do it, you're not uncomfortable. That's right. It's just not an uneasy feeling. Yeah. So how did you feel about it? Then I got into a secret society that worshiped the spirits, you see. Well, how is that different from the seance, Roger? It happens that the seance are not involving in many ways. But when you get into a secret society of spirit worshippers, then, and especially when you're invited there by the direction of the higher-ups in the spirit world, you never get out of there alive. And this is exactly what my friend and I were up against. We didn't know anything about it. And there was a very, very popular big band leader. Jazz musician. Band, yeah, very famous. And one night we went to one of these seances, and he was with his wife. So Roger, you're at this restaurant. What happened? We sat there, and we had our favorite alcoholic beverages, and as we talked, the band leader says, I want power. I go right to the source of power. And he says, how do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck. He says, there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of
occupation. So it went from there. We got talking about spirit worship. Did it intrigue you? Or did it make you want to find out more about what exactly he was talking about? Yeah. So he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like Oh that. yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, just it demons? shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. And we were interested to hear more about it. And he told us, he says, look, we worship spirits. We worship Lucifer, Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. He says there was a misunderstanding in the whole thing. He says among the inhabitants of the galaxies. And he says our master was misunderstood. And God did not bear with him like he does with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. He says, I look at this business between the forces of good and evil. He says, you believe in one person believes in God, and everyone believes in Lucifer. It's like politics. So the great controversy is real. And you've heard someone talk about it that's on the other side. And to these people, they are sold to the fact that Christ will not return to this planet with power and great glory. He's going to abdicate all claims to the planet, because the high priest once said that Christ will abdicate all claims to the planet because he knows that it is lawfully and rightfully Satan's. And at that time he says, so the priest says, well now, he says, for those of you that are new, let me tell you that this is the most feasible way, he says, to please the spirits. It's to deride Christ and his people, and his church and all that. So they sing out of Christian hymnals. They didn't sing Christian words to the hymns, however. Well, they change a lot of them. Yeah, And not for the it's a good. form of blasphemy. Yeah. Such as you see today in the rock music world. You see the entertainers, they have these crosses. The ladies got earrings, crosses. The guys got crosses. This is a form of blasphemy, a form of deriding Christ. You see, spirits cause the people to do that, to find pleasure in wearing this type of emblem, which is the cross is the emblem of the crucifixion of Christ to the Christians. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him. In spite of all his imperfections, I'm a fan of man. I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it. Mine. I'm keeping it. It's my time now. It's our time. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dan akan senantiasa semoga akan diberikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW di yaumil akhir. Oke, cuplikan video sebelum masuk ke monolog ini itu adalah cuplikan dari video The Arrival, atau itu video yang diambil dari CD atau DVD dalam buku yang berjudul The Diary of Dajjal yang ditulis oleh Noriaga dan Arjenar, yang teman-teman bisa kalau penasaran bisa mengunduh di kanal YouTube, ada di archive.org juga ada. Itu video kalau tidak salah tahun 2008 dikeluarkannya. Jadi saya sendiri mulai mendapatkan video itu dari seorang teman dulu waktu kita bertemu di Semarang. Ya, saya sering main ke rumahnya. Saya diberikan video itu, nonton ya tahun 2010 sekitar itu, dan saya sudah mulai mempelajari. Jadi bagi saya hal yang kemarin muncul dan booming di sosmed, di kanal-kanal YouTube mengenai sosok yang bernama Epstein atau Jeffrey Epstein ini sudah tidak heran ya, karena dari tahun 2010 itu saya sudah mulai mempelajari, sudah mulai melihat bukti-bukti yang tentu saja waktu awal saya melihat itu saya seperti nggak percaya gitu ya. Nggak percaya bagaimana ya, saya mengira bahwa dunia ini itu berjalan secara alamiah gitu ya. Alamiah itu maksudnya ya misal kok harga-harga bisa naik ya, itu udah umum lah, itu salah satu contohnya seperti itu ya. Nah ternyata setelah melihat video itu ada banyak hal yang menyebabkan saya selama hampir seminggu itu tidak nafsu untuk makan ya, karena dipaksa mempercayai sesuatu yang lain gitu ya, atau yang orang sekarang kenal itu adalah teori konspirasi ya. Jadi disuruh mempercayai sebuah yang memang tidak masuk akal, karena masuk akalnya ini pelakunya kok nggak kelihatan gitu ya. Ibarat angin ya, terasa efeknya, terasa getarannya, terasa hembusannya, tapi nggak kelihatan nih. Nah itu, oke ya. Jadi di video cuplikan video sebelumnya itu ada orang diwawancarai dan dia membahas mengenai ritual, sebuah ritual yang dilakukan oleh ya segolongan orang-orang elit lah ya, mewah, orang kaya, dan mungkin para pejabat, para artis-artis papan atas gitu ya, yang ya itu tadi, kalau orang biasa seperti saya untuk memahami seperti itu sangat berat gitu ya. Tapi ketika kita kembalikan ke arah keimanan bahwa hal yang gaib itu pasti ada, itu ternyata ya memang itu sesuatu hal yang gaib gitu ya. Ya ketika mengundang hal gaib, dalam hal ini mungkin jin atau setan ataupun yang bersesuaian dengan itu, untuk dimintain tolong gitu ya, untuk dimintai membantu memperkuat posisinya sebagai pemimpin, kepala negara, pejabat, atau mempertahankan kekayaannya, mempertahankan bisnisnya ya, atau ingin hal yang berbau wanita ya, pokoknya harta, tahta, dan wanita lah sekitar itu mereka menggunakan hal klinik seperti itu ya. Tapi memang dari awal saya sudah meragukan dulu kalau orang ngomong itu kok masih percaya dukun, masih percaya hal yang mistik klinik gitu ya, santet gitu atau pesugihan. Saya
ya saya pikir ya juga ya kenapa orang-orang Indonesia masih seperti itu dianggap terbelakang gitu ya dibanding orang-orang di barat sana ya. Orang-orang itulah pokoknya yang barat tapi yang itu yang bukan yang alim-alim, yang alim juga ada ya. Nah itu tapi waktu itu saya heran kenapa orang-orang barat percaya pada tahyul angka 13, kucing hitam, kaca, cermin gitu ya. Artinya kan mereka ada sesuatu juga di dunia mistis. Mereka percaya lah gitu sampai sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya siapa yang ketinggalan gitu ya. Nah, berarti intinya kan hal-hal seperti itu. Orang itu masih percaya sampai sekarang dan masih mempraktekkan gitu ya. Ya untuk itu tadi kelangsungan bisnis, kelangsungan jabatan, kelangsungan sebagai raja dan sebagainya. Itu masih ada orang-orang yang mempercayai itu. Nah, kita sekarang kembali ke file-file yang dikeluarkan ataupun disebarkan atau yang pernah disimpan oleh Jeffrey Epstein ini yang sekarang dikeluarkan, dirilis sebagiannya ya. Ya, saya tidak tahu motifnya pemerintah Amerika itu merilis itu untuk apa, saya nggak tahu. Tapi sisi positifnya itu orang itu yang dulu mungkin dengan konspirasi itu alergi ya, sekarang sudah mulai bisa melihat sedikit demi sedikit ya. Jadi oke lah kalau kita ngomong semuanya teori konspirasi oke. Tapi pertanyaannya apa semua itu konspirasi? Apakah tidak ada sekian persen atau 1% atau 2% atau 0,5% ya 0,05% yang bukan konspirasi? Nah itu kan pertanyaannya seperti itu. Kalau semua teori dikonspirasikan ya ibaratnya kan tahyul dan dongeng atau mitos ya. Tapi kenyataannya, faktanya banyak orang membahas itu gitu ya. Artinya ada sekian persen teori konspirasi itu yang memang fakta konspirasi. Nah itulah ya di bagaimana kita itu melihatnya, apakah ini fakta atau teori? Kita ambil contoh di dalam salah satu file Epstein atau beberapa orang membahas mengenai pandemi waktu 2020 ya, 2019, 2020, 2021 tentang COVID-19. Itu sudah banyak yang membahas ya, tidak hanya Epstein ya, tapi di Indonesia itu Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun itu pernah membahas tentang COVID juga, dan beberapa orang lain juga ada yang membahas bahwa COVID itu sebenarnya direkayasa atau mungkin dikondisikan ya. Buktinya apa? Oke lah kalau itu teori konspirasi, tapi kita urut. Di tahun 2004 atau 2005, di saat itu Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan di zaman Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Bu Profesor Siti Fadila Supari sebagai Menteri Kesehatan. Waktu itu beliau sendiri berjuang supaya virus flu burung itu tidak menjadi pandemi. Ya. Artinya kan pandemi itu kan dikondisikan, ya. Karena di situ dikatakan di bukunya Bu Siti Fadila Supari, dia berjuang supaya ini tidak jadi pandemi, maksudnya tidak ditetapkan bahwa virus flu burung ini adalah darurat pandemi seluruh dunia sehingga orang harus menerapkan kebijakan protokol-protokol yang juga tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Saya di sini mohon maaf bukan melawan atau apa ya namanya ya, bukan mengabaikan orang-orang dari tenaga kesehatan, nakes seperti dokter, perawat dan sebagainya. Ya. Tapi kan ini pendapat pribadi, boleh lah ya. Anda juga punya pendapat, saya juga punya pendapat. Gini saya dipikir, virus yang dari awal dikatakan dari Wuhan, dari kelelawar atau dari hewan yang dimakan, itu kan kita belum tahu ya, saya nggak tahu ya. Sudah ada belum penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa virus itu dari Wuhan?
Karena ada referensi lain bahwa virus itu diselundupkan lewat latihan perang. Waktu Amerika latihan perang dengan Cina mungkin waktu itu di tahun sebelum Wuhan itu. Jadi ada banyak teori yang sedang berseliweran waktu itu. Kan tidak bisa dianggap, oh ini virus dari Wuhan kemudian dengan cepatnya menyebar gini langsung seluruh protokol, pakai masker, terus jaga jarak, di swab. Ya tanpa, mohon maaf, rakyat tidak boleh membangkitkan kesadarannya dengan cara bertanya. Kenapa harus seperti ini? Dan ketika pertanyaan itu disampaikan, justru dianggap itu adalah sebuah bantahan. Itu kan kalau dinalar itu nggak masuk akal gitu ya. Ya terserah kalau masuk akal bagi sebagian orang di luar nurul ya monggo. Ya. Tapi melihat fenomena akhir-akhir ini di mana eh, ada rapat-rapat di Davos tentang WEF, ada kemudian isunya ada eh, rapat di pulaunya miliknya Jeffrey Epstein di Little Saint James ya, Island ya, di mana di situ rapat-rapat para pejabat, petinggi-petinggi negara, ya nggak tahu di situ merapatkan apa. Ya, tetapi ada referensi yang mengatakan bahwa di situ merapatkan termasuk agreement mengenai pandemi, agreement mengenai MBG, itu termasuk sudah dirapatkan. Beberapa kepala negara disuruh setuju, tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan artinya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dianggap melanggar. Ya kan seperti itu. Nah, kalau ada rakyat yang menentang kebijakan negara seperti ini, rakyatnya dianggap melanggar, kemudian disangsikan seperti itu. Padahal rakyat ini harusnya punya kesempatan bertanya gitu ya. Dan jawabannya harus di dalam nurul ya, bisa dinalar begitu. Jadi tidak jawaban kok, oh ini dari sananya. Saya pernah bertanya itu, kenapa hidung saya di swab? Kenapa harus di swab? Apakah ada metode yang lain gitu ya? Padahal waktu itu di saat bersamaan di Jogja itu ada penemuan yang saya lupa istilahnya ya, nose atau apa ya, itu bukan di sogok hidungnya pakai semacam cotton bud itu kayak swab. Itu kan sakit ya, terus terang saya sakit itu. Tapi ada yang ditiup, kemudian dari situ dicek ada virusnya atau tidak, ya COVID itu. Kenapa masih pakai yang swab gitu ya? Yang alat-alat impor. Kenapa nggak pakai yang dalam negeri aja yang mungkin lebih murah? Tapi jawaban orang yang men-swab saya waktu itu, nggak tahu ini sudah dari sananya. Jawaban itulah terus, jawaban dari sananya, dari sananya. Saya nggak tahu dari sananya, saya nggak tahu dari sananya. Apakah itu jawaban yang normal? Gitu? Ya. Jadi kebijakan aneh, kemudian penyekatan ya. Oke, waktu saya pulang mudik dari eh suatu daerah ke daerah yang itu terpaksa saya lewat jalan pintas mencari rute sehari sebelumnya supaya dapat menghindari penyekatan itu. Tapi penyekatan itu anehnya dilakukan hanya siang hari. Kalau malam itu aman. Apalagi yang lewat itu pejabat ya, atau yang pakai pesawat, yang naik pesawat itu pejabat. Mereka nggak perlu swab-swaban seperti itu. Nggak perlu mereka disekat untuk balik lagi ke daerah asal. Apakah virus itu melihat itu? Paham ini pejabat, ini rakyat. Dan ini keanehan-keanehan yang di luar nalar gitu ya. Dan kita harus bangkit dari kesadaran itu. Bangkitlah kita. Kita pertanyakan, bukan melawan. Dan pemerintah itu harus tahu. Rakyat itu bukan melawan, rakyat itu mempertanyakan. Seperti program MBG, ini berhubungan dengan Gates Foundation. Gates itu juga disebut dalam file Epstein itu. Dan banyak orang itu bukan hanya file Epstein, banyak orang membahas Gates itu. Meskipun beliau dari sisi positifnya kan dia adalah penemu salah satu pionir komputer canggih saat ini ya, seperti Windows ya dan sebagainya itu. Tapi kan kita tidak tahu gitu ya, ada hubungan apa beliau dengan MBG. Apakah MBG ini juga bagian dari agreement pertemuan-pertemuan pemimpin di dunia sehingga bisa nggak bisa MBG ini harus jalan gitu ya. Meskipun ya itu tadi programnya di luar nurul tadi itu. Nah itulah yang harus kita pertanyakan gitu ya. Ya, dan ini yang terakhir, kalau dukun kelas teri, mungkin kalau di Minang Pesugihan itu tumbalnya bisa aja satu atau dua orang. Gitu. Nah ini dukunnya dukun kelas yang kita nggak pernah melihat itu dukunnya itu. Pengen menguasai
orangnya pengen menguasai dunia gitu ya. Otomatis tumbalnya nggak mungkin satu atau dua orang gitu ya. Yang ditumbalkan kepada yang mereka anggap dewanya itu, entah dewa Baal atau siapa atau setan atau sebagainya, itu nggak mungkin satu dua orang. Karena yang mau dikuasai itu dunia, jabatan sedunia, keuangan sedunia, dan mungkin para wanita sedunia. Nah itulah ya. Jadi ternyata mistis itu masih berlaku sampai sekarang gitu ya. Dan mereka mempelajari itu ya. Dan bagi mereka penghalang yang terbesar adalah Islam. Karena apa? Islam itu sendiri yang menghalangi orang-orang untuk berbuat sesuatu yang ya baik menurut mereka. Tapi kan itu bisa merusak dunia. Karena tidak sesuai dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalkan menciptakan orang untuk berpasang-pasangan. Laki-laki menikah dengan perempuan. Mereka terkadang justru mencoba menghalalkan hubungan sesama jenis. Itu kan sudah melawan kodrat gitu ya. Dan itu efeknya sudah jelas efek nggak baik gitu ya. Bahkan membunuh anak-anak kecil jadikan tumbal, membunuh manusia tidak berdosa. Itu Islam melarang semua itu, melarang keras bahkan mengharamkan, itu dosa besar. Apalagi percaya dengan klenik, percaya dengan dukun, itu sudah dianggap kafir. Makanya Islam ini dianggap sebagai batu sandungan. Makanya bagaimana caranya orang-orang ini ya, termasuk yang dulu dengan nama Freemasonry, Illuminati dan sebagainya, mereka akan senantiasa menyerang, ya, menyerang orang Islam ini. Ya. Di Quran itu sudah jelas. Sampai liang lahat pun kalian sampai apa namanya? Mereka akan terus dan terus hingga kalian itu ikut ke ajaran mereka itu. Ajaran Yahudi itu tadi, Yahudi yang sesat maksudnya ya. Oke teman-teman, semoga ini sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah dari perkataan karena ini video tanpa sensor, ini opini pribadi yang tapi walaupun opini saya sudah usahakan banyak referensi-referensi yang bisa dicari dari apa yang saya sampaikan ini di internet, di buku apapun itu bisa. Jadi ini saya tidak ngomong berdasarkan saya tidak mengutip buku atau video mana saya mengutip, hanya tidak sempat saya tidak semuanya saya bisa sampaikan atau tulis kutipannya di video ini. Tapi saya tetap menghimbau teman-teman supaya dapat berpikir nalar, kritis, dan bangkit kesadarannya untuk senantiasa belajar mencari kebenaran. Karena kebenaran itu mungkin bisa disingkirkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Ingat, mereka seperti angin, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat keberadaannya. Sulit dilihat keberadaannya. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.